warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiela Syafitri dengan NIM 200320499. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang HACCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiela Syafitri dengan NIM 200320499. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang HACCP. Apa itu HACCP? HACCP, Hajar Analisis Critical Point Control, adalah suatu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayalan bahwa hajar atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Metode HACCP dikembangkan di Amerika pada akhir tahun 1960-an dengan tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat menjamin keamanan pangan bagi para astronot NASA. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Pillsbury Corporation NASA dan laboratorium Angkatan Darat Amerika. Kunci utama HACCP adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan daripada pengendalian kepada pengujian produk akhir. Sistem HACCP bukan merupakan sistem jaminan keamanan pangan yang zero risk atau tanpa risiko, tetapi dirancang untuk meminimumkan risiko bahaya keamanan pangan. Adapun 5 langkah membangun HACCP. 1. Membentuk tim HACCP. 2. Membuat deskripsi produk. 3. Identifikasi rencana penggunaan. 4. Menyusun diagram alur proses. 5. Verifikasi diagram akhir di lapangan. HACCP Team terdiri dari top management plus quality and costing, produksi, sales, produksi, maintenance, deskripsi produk, natural teorit orange juice dengan komposisi air plus jeruk, verifikasi bebas gula dan pemanis buatan, disimpan dengan freezer store temperatur 90-20 derajat Celcius. Target konsumen bisa diminum oleh semua orang di atas 3 tahun. Bisa diminum langsung dan dari kemasan dan tidak cocok untuk pesan dengan kondisi kesehatan tertentu. Diagram air proses. Membuat diagram air dari panen jeruk, transportasi, menyimpan dan proses di pabrik. Verifikasi diagram air, melakukan audit secara berkala untuk menjamin mutu. Adapun beberapa manfaat HACCP. 1. Menjamin keamanan pangan. 2. Memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman. 3. Memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional. Memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya. Mencegah kasus keracunan pangan sebab dalam penerapan sistem HACCP bahaya dapat diidentifikasi secara dini. Mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan. Memahami hal-hal terkait sistem HACCP atau Hajar Analisis Critical Control Point sangatlah krusial, terutama jika perusahaan Anda bergerak dalam industri pangan. Hal ini disebabkan sistem tersebut membantu mencegah kontaminasi pada produk pangan dan menjamin keamanannya. Setelah ini, merujuk pada suatu sistem yang digunakan untuk mengkategorikan bahaya dan menentukan pengendaliannya yang difokuskan pada pencegahan. Fokus utamanya berada pada titik kritis produksi pangan. Dan mencegah terjadinya bahaya pada titik-titik tersebut, sistem ini dapat memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan aman dikonsumsi oleh konsumen dengan mengontrol bahaya kontaminasi mikrobiologi, kimia, dan fisik. Memahami sistem lebih lanjut, artikel ini akan mengupas lengkap segala hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang HACCP, mulai dari sejarah singkat hingga contoh penerapannya. Sekilas mengenal HACCP.
Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Flansburgh Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang diterbangkan ke luar angkasa. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam distribusi pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam distribusi pangan yang fokus memproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor produksi pangan lain, seperti pengelolaan lahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. Tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan utama dari prinsip ini adalah mencegah bahaya pada produk pangan, sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Manfaat yang diperoleh dari penerapan HACCP antara lain: meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Hazard. Bahaya adalah potensi ancaman yang dapat mengakibatkan produk pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Bahaya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contoh bahaya biologis meliputi Salmonella, coli, dan Listeria. 2. Bahaya kimiawi. Bahaya kimia melibatkan kontaminasi produk pangan dan bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contoh bahaya kimiawi adalah aflatoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. 3. Bahaya fisik. Bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. B. Batas kritis. Critical limit. Batas kritis adalah nilai spesifik yang harus memenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keamanan. Tingkat keasaman pH. C. Pemantauan monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap JCP dan batas kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. D. Tindakan koreksi. Corrective action. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada JCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpanan dalam proses produksi. Tindakan koreksi ini mungkin meliputi perbaikan proses, menghemat produksi, atau penarikan produk yang terkontaminasi. Titik kendali. Control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Titik kendali kritis. Critical control point. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Validation. Proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi
dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Prinsip utama HACCP berikut 7 prinsip utama pada sistem ini yang harus diterapkan dalam industri pangan. 1. Identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. 2. Tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. 3. Tetapkan batas kritis untuk CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. 4. Tetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan. 5. Tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpanan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. 6. Tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. 7. Kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP. Mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. 12 langkah penerapan HACCP. Melalui prinsip utama di atas, langkah penerapan sistem ini pada industri pangan bisa dibagi menjadi 12, yaitu 1. Bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi. Membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. 2. Kumpulkan informasi tentang produk dan proses. Mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. 3. Identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses produksi jadi dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. 4. Tentukan titik kontrol kritis atau CCP. Mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. 5. Tetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. 6. Tetapkan sistem pemantauan CCP.
menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. 7. Tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. 8. Verifikasi sistem HACCP. Melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. 9. Validasi sistem HACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. 11. Tinjau dan perbarui sistem HACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. 12. Melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlihat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Contoh penerapan prinsip HACCP pada industri. Dalam industri pangan, penerapan prinsip-prinsip HACCP sangat bervariasi tergantung pada jenis produksi dan proses produksinya. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Industri pengolahan susu. Dalam industri pengolahan susu, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pemasaran produk atau pasteurisasi untuk menghilangkan bakteri patogen, kontrol kebersihan peralatan, dan pengendalian bahaya kimia dalam air pencucian. 2. Industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. 3. Industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengusapan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri meliputi pengendalian suhu dan waktu blacking, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. 4. Industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. HACCP merupakan sistem pengendalian keamanan pangan yang penting dan efektif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya, industri pangan dapat menghasilkan produk yang aman dan berkualitas, serta memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Penerapannya juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, karena melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi produk yang terkontaminasi. Hal ini bisa meningkatkan daya saing perusahaan dalam pasar yang semakin kompetitif. Jika perusahaan Anda ingin menjaga dan meningkatkan keamanan pangan, mutu certification dapat menjadi mitra pilihan untuk mendapatkan sertifikat HACCP. Mutu certification adalah lembaga sertifikat independen yang telah dipercaya oleh lebih dari 3.000 perusahaan
di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan pengujian infeksi serta sertifikasi. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Mutu Authentication dapat membantu perusahaan Anda dalam peroleh sertifikasi HACCP yang diperlakukan. Silakan hubungi Mutu International melalui email marketing@mutucation.com atau kolom chatbot yang tersedia. Hubungi Mutu International sekarang juga dan seluruh akun media sosial Mutu International. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai HACCP. Terima kasih.